Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisan Raini dari kelas C224 dengan NIM 102246062. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar anggaran perusahaan untuk mata kuliah anggaran perusahaan. Pertama, ada definisi dan esensi strategis penganggaran. Penganggaran perusahaan bukan sekedar rutinitas administratif mencatat angka, melainkan sebuah proses perencanaan dan pengelolaan keuangan yang krusial untuk mencapai tujuan organisasi. Secara fundamental, anggaran berfungsi sebagai peta jalan yang membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya secara efisiensi guna mencapai target finansial yang telah ditetapkan. Dalam konteks perencanaan strategis, anggaran bertindak sebagai penghubung antara visi jangka panjang perusahaan dengan tindakan operasional konkret. Dengan adanya penganggaran, manajemen dapat menentukan prioritas bisnis berdasarkan analisis kebutuhan utama, meminimalkan pengeluaran yang tidak perlu melalui pengendalian biaya yang disiplin, serta menyediakan tolak ukur yang objektif untuk mengevaluasi kinerja setiap divisi. Kedua, ada struktur anggaran induk atau master budget. Dalam operasionalnya, perusahaan menggunakan anggaran induk atau master budget sebagai rencana keuangan komprehensif yang biasanya disusun untuk periode 1 tahun. Anggaran ini terbagi menjadi 2 pilar. Yang pertama ada anggaran operasional dan yang kedua ada anggaran keuangan. Anggaran operasional berfokus pada aktivitas penghasil pendapatan, dimulai dari anggaran penjualan yang proyeksinya unit dan harga, kemudian turun ke anggaran produksi, pemakaian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung hingga biaya overhead. Hasil akhir dari rangkaian ini adalah proyeksi laporan laba rugi. Di sisi lain, anggaran keuangan fokus pada likuiditas perusahaan, mencakup anggaran kas yang memantau arus kas masuk dan keluar secara detail, serta anggaran neraca yang menyajikan posisi keuangan akhir perusahaan setelah semua rencana dilaksanakan. 3. Prinsip efektivitas dalam penganggaran. Agar sebuah anggaran dapat diimplementasikan dengan sukses, perusahaan harus berpegang pada 3 prinsip utama. Yang pertama ada akurasi peramalan, yang kedua ada fleksibilitas, dan yang ketiga ada keselarasan tujuan. Akurasi peramalan sangat bergantung pada penggunaan data historis yang valid dan analisis tren pasar yang tajam untuk mengurangi resiko kesalahan estimasi. Karena kondisi ekonomi seringkali tidak menentu, anggaran juga harus bersifat fleksibel atau fleksibilitas yang memungkinkan manajemen melakukan penyesuaian melalui skenario alternatif tanpa mengganggu prioritas utama. Terakhir, anggaran harus memiliki business alignment, artinya setiap alokasi dana harus mencerminkan fokus strategis perusahaan seperti ekspansi pasar atau inovasi produk, sehingga sumber daya benar-benar digunakan untuk memaksimalkan pencapaian sasaran perusahaan. 4. Tahapan siklus proses penganggaran. Proses penyusunan anggaran merupakan siklus yang sistematis, dimulai dari pengumpulan dan analisis data historis untuk mengidentifikasi pola pengeluaran dan estimasi pendapatan. Setelah data terkumpul, manajemen menentukan prioritas penggunaan dana dan menyusun dokumentasi anggaran dalam format yang terorganisir. Tahapan berikutnya adalah presentasi internal dan revisi proposal berdasarkan masukan para pemangku kepentingan. Dialog evaluatif ini sangat penting untuk memastikan alokasi sumber daya telah efisien sebelum akhirnya masuk ke tahap pengesahan formal oleh manajemen senior. Setelah disetujui, anggaran diimplementasikan ke setiap departemen dengan pengawasan berkelanjutan guna memastikan setiap unit memahami batasan tanggung jawab keuangannya masing-masing. 5. Mekanisme pengendalian dan pemantauan. Setelah anggaran dijalankan, tahap pengendalian menjadi krusial untuk menjaga disiplin keuangan. Perusahaan perlu menetapkan batasan anggaran yang jelas per kategori, seperti pemasaran, SDM, dan produksi. Pemantauan kinerja dilakukan secara rutin, seringkali dibantu oleh perangkat lunak keuangan digital untuk mengidentifikasi penyimpangan antara rencana dan realisasi secara real time. Jika ditemukan perbedaan signifikan, misalnya karena kenaikan harga bahan baku atau perubahan kondisi pasar, manajemen harus segera melakukan analisis penyebab dan merevisi strategi operasional. Komunikasi internal yang insentif diperlukan dalam tahap ini agar seluruh tim tetap konsisten dalam mengimplementasikan perubahan anggaran demi menjaga kesehatan arus kas dan likuiditas perusahaan.
6. Mengatasi tantangan dalam penganggaran. Tantangan utama dalam penganggaran seringkali muncul dari kurangnya data yang akurat atau proyeksi yang terlalu optimis. Solusi untuk mengatasi hal ini adalah dengan mengimplementasikan sistem data real time dan melakukan validasi asumsi berdasarkan masukan dari pakar lintas fungsi. Selain itu, perusahaan seringkali menghadapi faktor eksternal yang tak terduga seperti fluktuasi ekonomi atau perubahan kebijakan pemerintah. Untuk memitigasi resiko tersebut, sangat disarankan untuk menyediakan dana cadangan atau emergency fund dan menyusun anggaran dengan berbagai skenario, pesimis hingga optimis. Dengan pendekatan yang konservatif namun adaptif, perusahaan dapat tetap tangguh dan mampu merespon perubahan pasar dengan cepat tanpa mengorbankan stabilitas keuangan jangka panjang. Segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.